Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Wah, nih kalian pasti kangen sama gue dong. Ayo ngaku lu. Oke, dan kesempatan kali ini gue bakalan membahas sebenarnya dalam beberapa jam ke depan itu tuh ada informasi yang cukup menegangkan bagi market kripto. Ya, apalagi kita rata-rata mayoritas daripada subscriber gue tuh sebenarnya lebih banyak dominan, nge-hold atau memiliki token di cryptocurrency gitu kan, dibanding saham mungkin, ya. Nah, oleh karena itu, jadi kita bakalan, membahas karena ada beberapa berita yang sangat penting banget beberapa jam ke depan dan di hari berikutnya atau besok gitu, dan itu sangat-sangat penting dan ini yang bakalan menggemparkan juga dari dunia per-cryptocurrency-an, baik ini juga menjadi menurut gua dasar di mana nanti perkembangan harganya itu bakalan mempengaruhi dan di situ adalah titik pokoknya gitu kan. Apakah dia bakalan turun atau bakalan naik gitu. Ya, seperti itu. Tapi sebelum itu gua bakalan lanjutin ke pembahasannya. Gua mau informasiin ke kalian gua ngadain giveaway 2 juta menuju 25.000 subscriber. Ya, support gua dengan caranya gampang banget, tinggal kalian nyalakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Sesimpel itu, guys. Ya, oke, langsung aja. Kita sebelum masuk ke price action-nya, gua bakalan bahas atau jauh bedah-bedah dikit gitu kan. Gue mau informasikan ke kalian kalau misalkan kita melihat dari market per hari ini aja, itu sebenarnya hawa-hawanya hawa hijau guys ya. Dalam artian kayak ada satu hal yang menarik dan gue bakalan kasih informasi kalian kenapa harga di pagi hari ini ya itu naik ya, mulai hijau gitu dibanding kemarin tuh kayak aduh suntuk banget. Kita tuh kayak bete anjir, gue bilang ngapain. Ya, dan ternyata ada penyebabnya guys, dan di video ini gue bakalan bahas juga apa penyebabnya. Oke, kalau misalkan kita melihat dari Bitcoin sendiri dalam 24 jam terakhir dia mengalami kenaikan 0,14, Ethereum 0,37, ya USDC 0,1, BNB 0,97. Ya pada intinya sih sebenarnya kalau misalnya dilihat sih rangingnya antara 1% maksimal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya udah cukup lumayan membuat mata kita tuh nggak terlalu merah-merah banget ya. Nanti kayak kita kena genjutsu daripada apa namanya, Uchiha Itachi gitu kan, langsung masuk dalam dunia, kok merah semua gitu kan. Setidaknya ini kita dikasih warna-warna apa, Maitogai gitu atau Rock Lee gitu kan, warna ijo guys ya. Anak Naruto kayaknya ketawa-tawa nih. Oke, sebenarnya yang jadi tokoh utamanya adalah, di sini guys. Jadi kalau misalkan kita melihat daripada sisi, psikologis daripada market pasar itu sendiri, itu mengalami penurunan yang cukup lumayan dahsyat ya, yaitu antara, kemarin, di bulan kemarin tuh dia 25, nah sekarang di minggu kemarin itu 25 juga, dan kemarin itu 24, dan sekarang lu kalau lihat di sini itu 20%. Dan ini cukup lumayan ekstrim banget. Nah, pertanyaannya nih Bang, apa penyebabnya kenapa market atau orang takut masuk di dalam, kripto saat ini gitu? Maksudnya masang gitu, maksudnya kayak masuk gitu, ngerti nggak sih? Bukan takut bermain ya, bukan takut kayak apalah gitu, maksudnya takut masuk aja gitu ya. Karena, kalau misalnya kita lihat dari volumenya aja itu dikit banget nih ya. Nah itu pertanyaannya kan, dan ternyata inilah penyebab utamanya. Gue mau informasikan ke kalian bahwa hari ini ya jam berapa tuh, jam 19.30 nanti malam berarti ya, itu bakalan ada rilis namanya data PPI. Data PPI ini juga sangat-sangat penting ya. Data PPI ini juga sangat-sangat penting, cuman tidak terlalu penting ya, maksudnya gimana sih? Intinya nggak terlalu penting dibanding berita utama yang gue bakalan mau sampaikan ke kalian yang menyebabkan, pantat kita tuh kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak, "Aduh anjir nih mau kemana nih di bawah kita nih? Kita bakalan naik apa down?" Gitu kan. Seperti itu ya. Dan, iya ini data PPI. Jadi ini cukup lumayan penting juga, tapi kalau misalkan kalian melihat ya kita bedah lagi, semoga aja kalian ada waktu untuk mendengarkan ini. Ya, kita bedah-bedah nih kenapa ini ya. Aduh jaringannya jelek banget sumpah.
Oke, nah kalau misalkan kalian perhatikan di sini guys, jadi di sini tuh sebenarnya tanggal 14 September ya, 14 September itu dia mengalami, apa namanya, dari 0,4 ya, dari 0,4 forecast-nya -1 ya, dan aktualnya 0,1 dan apa yang terjadi di market tanggal 14 September coba kita lihat ya. 14 September ya, kalau misalkan kita lihat di sini, wait, mana nih? Oke, berarti di sini nih ya, 14. Nah, 14 September di area ini, guys. Jadi dia mengalami penurunan cukup lumayan juga sih sebenarnya di sini. Penurunannya berapa tuh? Oke, dari sini ke sini. Ya 1% lah, tapi cuma nggak terlalu banget sih sebenarnya. Cuman itu juga lumayan banget untuk ini Bitcoin loh ya, guys, ya. Bitcoin kalau 1% lebih itu udah cukup lumayan gede woy, gitu. Nah, tapi itu bukan berita utamanya yang gue mau share ke kalian. Yang berita utamanya yang gue mau bagikan ke kalian adalah besoknya, guys, nih ya. Besoknya ini gila, lu bakalan dibanting-banting ya. Dibantingnya kayak gimana lu, Bang? Gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian melihat di sini, jadi jam 1 ya, itu udah ada VMC meeting ya, itu jam 1 loh ya. Habis itu dia bakalan ngerilis jam 19.30 itu core CPI ya. Habis itu dari sini nih, habis itu kita bakalan jam 19.30 juga dia bakal ngerilis initial jobless claim-nya. Dan 10 malam dia bakal ngerilis crude oil inventories-nya. Dan di sinilah yang sebenarnya membuat tuh kayak bam bam bam. Pertama FOMC meeting. Habis itu yang kedua adalah core CPI-nya gitu kan. Habis itu yang ketiga initial jobless claim-nya. Habis itu ya ini juga mempengaruhi crude oil inventories-nya gitu kan. Dan perlu kalian perhatikan bersama kenapa ini sangat penting karena ya sebentar lagi bakalan masuk musim winter ya kan, dan ini juga menyebabkan semua orang apa ya, kayak aduh gimana nih mau ngeluarin duit tapi bakalan pertama diselundupin kata resesi ya kan. Habis itu winter otomatis di situ keperluan sangat-sangat penghangat atau apa kebutuhan lah itu. Karena psikologis orang, jadi kalau dalam keadaan dingin itu jauh-jauh lebih cepat lapar, jauh-jauh lebih makan banyak tapi nggak terlalu kenyang, ngerti nggak sih? Coba lu rasain deh, lu ke mana, ke puncak gitu kan, lu pasti sering banget pengen makan. Nah, itulah sebenarnya persoalannya. Dan kenapa gue hubungkan hal itu, karena ya gimana pun kalau misalkan, pengeluaran membengkak, itu larinya ke ekonomi, guys. Jadi lu bener-bener saving money, bener-bener harus nyimpan uang sebaik-baiknya. Makanya oleh karena itu ya, dari resesi dan dari pengeluaran yang sangat besar itu kan plan-nya harus benar-benar di-planning secara matang gitu ya, bukan sembrono-sembrono, "Oh gaji gua 10 juta bla bla," terus kayak, "Ah udahlah cicil-cicil bla segala," atau belanja yang handphone-nya masih bagus tapi udah mau diganti lagi bla, itu kayaknya apalagi kalau nggak terlalu produktif banget gitu kan, ngapain guys, mending lu simpan uang lu aja untuk saat ini ya, by cash aja dulu gitu kan. Oke, seperti itu. Jadi inilah data sebenarnya yang sangat penting banget untuk kita, tunggu-tunggu. Jadi, itu ya. Nah, terus yang kedua yang gua mau bahas adalah kenapa hari ini naik, Bang? Kenapa? Itu kan pertanyaannya. Jadi guys, gua mau informasikan ke kalian karena beberapa jam yang lalu, 12 jam, ternyata Google ya, itu mengkonfirmasi untuk join di Coinbase. Ya, dan gue mau tekankan lagi kepada kalian, ini juga sesuatu hal yang fakta harus kalian pahami bahwa perusahaan BlackRock ya, kalau kalian nggak tahu BlackRock ini adalah perusahaan, investasi. Jadi American Multinational Investment Management Corporation. Gila ini dananya udah yang dikelola itu 10 triliun dolar guys. Dan gua kasih tahu sama lu semua Unilever yang ada di Indonesia, yang ada bahkan di dunia sahamnya dari BlackRock, gua kasih tahu sama lu ya. Jadi dan apa fakta yang kita bisa dapatkan di sini, yaitu adalah BlackRock ini dia pernah mengatakan bahwa gua bakalan mengurangi, aset gua di dalam dunia saham. Oke, setelah mengobrolkan hal itu, akhirnya apa yang terjadi, BlackRock ini ya bekerja sama dengan Coinbase.
Apa yang terjadi? Mengurangi saham dan selanjutnya bekerja sama dengan Coinbase. Coinbase basicnya apa? Blockchain. Berarti ada kemungkinan sangat-sangat besar si BlackRock ini bakalan tertarik dengan dunia ya cryptocurrency. Kita bisik-bisik aja ya. Oke guys, jadi udah mulai gimana? Udah mulai terpengaruhi dari gua, tapi ingat ya, gua tetap mau menginformasikan lagi ke kalian. Nah, kita udah bahas fundamentalnya. Nah, agar kita nggak terlalu FOMO, agar kita nggak terlalu bahas segala macam, kita masuk di price action-nya nih, gitu kan. Oke, di sini sebenarnya apa yang hal menarik yang gua bisa share ke kalian, yaitu adalah gini. Kalau misalkan kalian perhatikan guys, di sini gue udah kasih, bold, apa namanya, kayak panjang gitu warna kuning dan kalau misalkan kalian perhatikan kita masih di area itu guys ya, kita masih di area berkutat di area ini, berkutat di area yang kuning-kuning ini guys. Belum break ya, belum bisa naik segala macam karena trennya ini kan. Nih kalau misalkan kalian perhatikan ini trennya gue udah buatin dan kita udah di bawah daripada itu, tapi tenang aja karena masih di area yang gue bold ini ya, yang warna kuning kita masih sideway di sana. Sebenarnya kalau misalkan kalian bilang, "Bang, harapan lu gimana?" Gue mau sebenarnya ini tuh bakalan naik dulu menuju ke sini 19.250. Habis itu setidaknya dia masuk di area trendline ini guys, habis itu menuju ke 19.500. Itu harapan gua dari si, Bitcoin ini gitu kan. Kenapa dia harus ke 19.500 dulu gitu kan, karena dia harus membentuk dulu, naik dulu nih ke sini, habis itu nah, karena biasanya yang tadi kita bilang ekonomi kalender ini, biasanya kalau sebelum mereka rilis, itu biasanya bakalan ngepam dulu karena ya kebanyakan wealth atau retail, itu mereka tuh kayak mau memanfaatkan orang-orang yang FOMO gitu kan. Nah itu ya. Cuman, nah pertanyaannya adalah kalau itu tidak terjadi, apa konsekuensinya gitu kan. Tahap yang pertama adalah kita bisa melihat mereka bakalan sideway di posisi ini aja. Dari antara 19.137 sampai 18.900-an ya. Kalau misalkan kita sideway di situ, ya ada kemungkinan potensial kita bakalan melanjutkan tren penurunan guys. Jadi kita bakalan turun menuju ke 18.500 di area sinilah ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gitu kan. Pertanyaannya adalah apa yang membuat market bisa jatuh, apa yang membuat bisa, terbang, itu kan posisinya gitu kan. Kalau misalkan kalian melihat di wait nih, mana sih? Oke, sabar ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan guys, sebenarnya yang menjadi tolak utamanya itu adalah kita masih ketahan di area ini guys. Jadi kita ketahan di area sini, ketahan di area sini, dan ketahan di area sini. Ini time frame 1 hari ya. Nah, inilah sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari psikologis orang, berarti ada orang yang benar-benar bakalan nahan ini gitu kan, daripada orang yang menjual gitu kan. Ada orang yang niatnya tuh kayak "Aduh jual aja kita banting-banting segala." Tapi ada juga orang yang menahan area ini karena ini titik penting banget. Kenapa gue bilang ini titik penting banget guys, jadi ini gue mau informasiin ke kalian ya. Kalau misalkan kalian percaya dengan tren Fibonacci ya. Oke, wait. Oke, kalau misalkan kalian percaya dengan tren Fibonacci guys ya. Ini kalau misalkan kalian tarik daripada paling rendahnya di sini ya, menuju ke area yang paling tingginya di sini, kita ketahan di area ini guys ya. Kita ketahan di area 0,786. Oke, habis itu kita juga pernah capai titik 6,18 guys. Lu bayangin coba tuh. Jadi ya santai-santai aja karena emang wajar banget kita di area ini gitu kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya adalah kalau lepas daripada sini, nah itu dia pertanyaannya sampai mana, ya kan? Makanya jangan pernah makanya ada orang yang bilang, "Ada yang 4.000 Bang." Karena dia ngambilnya di sini, guys. Dia narik Fibonacci-nya gitu kan. Ada juga yang bilang 15.000 Bang. Ada juga yang bilang 17.000, ada juga yang bilang 13.000, bla 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 gitu kan. Dan ya kita nggak bisa sebenarnya ngejudge bahwa itu, beneran apa enggak ya, kita nggak tahu market itu seperti apa. Cuman, terus kalau misalnya kalian tanya, "Bang, jadi apa nih yang gue bisa lakukan saat ini?" Gitu kan.
Oke, ini yang sangat menarik buat kita bahas ya guys, karena gue suka yang kayak gini-begini. Oke, jadi kalau misalkan kalian melihat di sini, ya bentar ya. Ini kita ilangin dulu, kita ilangin dulu, kita ilangin dulu, kita ilangin dulu. Oke, apa sebenarnya yang sangat menarik di area ini gitu kan? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan guys, kita tuh sebenarnya masih di area tren ini loh. Kalau misalkan lu ngeh ya, kita tuh masih di area tren ini ya. Kita masih di area tren ini ya. Kita tuh masih di area tren ini, set set, kita tuh masih kayak muter 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 di area sini nih. Nah, terus kalau misalkan lu bilang, "Bang, apa yang terjadi dari lu?" Gitu kan, yang lu bakalan lakuin. Saat ini jujur yang gue bakalan lakukan adalah gue menunggu di harga 18.500. Ya, jujur, gue bakalan menunggu di area sana. Kenapa gue menunggu di area sana? Karena ya itu dia guys, karena di sana menurut gua adalah gua bakalan bisa menggunakan dengan tren-tren yang cuma bolak-balik kayak gitu aja ya, gua bisa ngelong di sana dan ya lumayan gitu kan, gua bisa ngelong di sana ya gitu kan. Nih misalkan gua tunggu di area 18.500 gitu kan. Gua menunggu di area sini gitu kan. Habis itu kalau gua ngelong dari sini sampai menuju target gua udah cuan hampir 10% gitu kan. Kalau gue ngelong. Nah, pertanyaannya kemarin adalah gue nggak masuk di area ini guys, gue nggak masuk waktu pas di saat dia yang di bawah di area sini, ya, di area sini kan udah 3% ya kan. Nah, kalau misalnya turun menuju ke bawah sini udah 5%. Nah, persoalannya adalah gue kemarin nggak masuk di area itu, jadi kayak telat lah gue. Tapi nggak apa-apa, kalau prinsip gue sih sebenarnya nggak apa-apa telat yang daripada gue rugi-rugi nyangkut apa segala macam, ngerti nggak sih? Intinya gue masih tetap berpegangan bahwa, Bitcoin atau cryptocurrency itu adalah fluktuatif. Jadi kita bisa bermain mau lu pakai spot, mau lu pakai apapun itulah gitu kan, long mau apapun terserah gitu guys, yang penting sepinter-pinternya kita aja memanfaatkan. Udah gitu aja, nih kayaknya panjang banget ya. Oke, gitu aja pembahasan yang gue bisa sampaikan sebenarnya daripada, sudut pandang gue dan ya tinggal kalian bagaimana, kalau kalian berpikir bahwa, "Oh ya udah gue ikut aja," gitu kan. Atau kalau kalian mau riset juga atau kalian punya pandangan lebih banyak lagi, lebih luas lagi, kolom komentar sangat-sangat terbuka lebar untuk kalian sharing di sana. Oke, sebelum kalian close, support gua guys, support gua, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin share ini juga nggak apa-apa, share aja ke teman-teman kalian. Dan sebelum kalian close, pastikan kalian titip salam dulu buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.